Ayo, Aren, pimpin kita dalam doa. Mari sama berdoa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami akan belajar berjalan kami supaya berjalan dengan baik Tuhan, dan berkat juga guru mengajar kami Tuhan dengan berkat kesehatan dan juga kesabaran. Ya Tuhan, berkat Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan, berkat kesehatan. Ampun sampai amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Baik, hari ini kita akan belajar tentang karya ilmiah. Oke, karya ilmiah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi, sekedar mengingatkan, walaupun kalian hanya 2 orang, nanti kalau udah masuk orang itu, siap-siap orang itu namanya tugas. Oke, kita belajar tentang karya ilmiah. Ini bab ke berapa ya? Bab kedua di semester ini. Kemarin kita sudah belajar tentang cerpen, ini tentang karya ilmiah. Karya ilmiah ini kalau kalian berniat ya, dari sekarang ingin kuliah, inilah yang akan menjadi tugas kalian nanti. Dan ini juga yang jadi tugas Bapak dulu, karya ilmiah. Bapak dan kalian untuk saat ini tidak terlalu berharaplah sempurna dalam mengerjakan ini. Kalau kalian bisa saat ini sempurna mengerjakan ini, kalian orang-orang hebat. Ya. Jadi untuk saat ini yang akan kita bahas di sini sesuai kurikulum adalah sistematika dan kebahasaan. Kita hanya mempelajari bentuknya, bagaimana bentuk karya ilmiah ini. Itulah yang akan kita pelajari. Kalau masalah apanya nanti sempurna atau tidak itu nanti. Nah, kita akan pelajari karya ilmiah ini dari segi sistematika dan kaidah kebahasaan. Hanya itu yang akan kita pelajari untuk bab ini. Kalau tugas prakteknya nanti pasti harus ada membuat karya ilmiah. Nah, ini sangat penting karena nanti kalau kalian kuliah, ini adalah tugasnya. Bapak harap kalian ada niat lah untuk kuliah. Dari sekarang, sudah saatnya lah kamu cari-cari mau jadi apa kamu nanti. Jangan hanya misalnya gini, Las Maria, kamu pengen jadi dokter kan? Ya tidak? Las Maria. Iya, Pak. Nah, jangan hanya berpatokan di situ saja. Sudah, jangan hanya berpatokan jadi dokter. Coba ambil pilihan yang lain. Yang lain maksudnya ya entah jadi apa namanya, entah jadi akunting, apalah. Jangan hanya dokter saja kalian pikirkan. Jadi ketika itu tidak diterima ya kalian langsung terhandle. Jadi dari sekarang kalian pikirkanlah mau jadi apa nanti. Ada 2 pilihan lah kalau boleh. 2 pilihan, entah jadi dokter, jadi perawat, atau bidang yang lain. Jangan hanya itu saja. Jadi teknik mesin aja lah. Nah, coba ambil pilihan yang lain. Sudah? Karena kalian sudah kelas 11, terlahir kelas 12. Dan tetaplah tingkatkan prestasi kalian. Tidak perlu mengikuti orang lain. Naikkan terus nilai kalian. Karena kalian memiliki kesempatan yang besar. Nah, itu yang perlu, kesempatan kalian besar nanti. Oke? Sudah? Nanti kita bahas kisi-kisi dan juga untuk kedepannya kita. Nah, ini hanya sekedar saja ini. Oke? Kita sampai pukul kelas 11 jam 11. Oke, sampai jam 11. Dah. Ini hanya sedikit saja ini.
Mari kita lihat. Oke, siapkanlah catatan kamu baik-baik. Ini sudah direkam. Oke. Oke. Oke, kita ke karya ilmiah. Oke, ilmiah. Karena oke. Pernah lihat proposal tidak kalian? Pernah lihat proposal? Pernah. Oke. Tas Maria, pernah lihat proposal tidak? Hah? Pernah tidak? Pernah, Pak. Pernah kan? Oke. Kira-kira seperti itulah bentuk dari apa kita nanti. Nah, karya ilmiah kita. Kita akan buatnya dalam bentuk proposal. Nah, itu yang perlu kalian ketahui. Ada buku kalian tidak? Buku kelas 11. Ada atau tidak? Mas Maria, ada bukumu? Aren? Ada tidak buku kalian? Nggak ada, Pak. Oh, tidak ada. Ya Tuhan. Oke lah kalau tidak ada. Nah, dengarkanlah kalau begitu. Pak pikir kalian punya buku. Oke. Oke. Tunggu dulu ya, 135. Oke, pas. Oh, hanya sebentar saja rupanya ini. Ini enggak panjang ini. Karena karya ilmiah itu tidak panjang. Udah. Oke. Baik. Ini nanti kita akan belajar proposal. Nah, informasi penting dalam proposal. Kelengkapan informasi dalam proposal, analisis. Oke. Tapi kita akan bahas dulu ke proposalnya. Nah, yang pertama, proposal itu adalah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, jadi dalam proposal ini adalah rencana kita dalam sebuah kegiatan. Kita membutuhkan di sini nanti langkah-langkah. Ada alasan kita kenapa kita melakukan kegiatan tersebut. Nah, biasanya kalau proposal ini adalah bukti ya. Buktilah kita katakan dalam sebuah instansi agar tidak terjadi sebuah masalah. Masalahnya misalnya penggelapan uang. Nah, kalau kalian adalah orang-orang yang ingin maju, kalian butuh ini. Kalian harus tahu cara membuat proposal. Kalau kalian ingin menjadi orang-orang yang sukses, ini penting. Kenapa? Contoh, kalian butuh modal usaha. Nggak ada uang, nggak ada modal. Jadi dari mana? Pinjam dari bank bisa. Caranya seperti apa? Harus ada proposal. Nah, itulah pentingnya nih. Jadi kalau misalnya kalian ada usaha, butuh modal, itu bisa pinjam dari bank. Atau kalian ingin mengembangkan usaha kalian, itu bisa pinjam dari bank, tapi dengan syarat buatlah proposalnya. Atau misalnya kalau kalian lihat di kegiatan-kegiatan di apa namanya ya, di lingkungan sekitar kalian. Kalau misalnya ada orang yang meminta uang untuk melakukan sebuah kegiatan, perhatikan baik proposalnya. Contoh katanya, gotong royong dalam rangka 17 Agustusan. Perhatikan baik-baik. Betul tidak proposalnya itu? Karena apa? Di masyarakat biasanya ada itu orang yang suka. Yang
salah menggunakan bisa untuk meminta uang. Atau ada orang sekumpulan laki-laki nanti meminta uang ke rumah. Kalian harus hati-hati. Kalian harus betul-betul lihat proposalnya. Ini penting. Ini penting bagi kalian ketika kalian jadi masyarakat, ketika kalian jadi mahasiswa. Ketika kalian jadi masyarakat, kalian harus lihat betul-betul untuk apa uangnya itu. Tentu kamu tidak mau dong. Misalnya diminta uang dari kamu 100.000 oleh beberapa kelompok orang. Apa tujuannya minta itu? Kenapa mereka berani minta uang kepada kamu? Ya, kamu harus lihat proposalnya. Jangan sembarang langsung kamu kasih. Kalau misal kamu dipaksa, kamu bisa laporkan kepada pihak yang berwajib kalau mereka tidak melihat menunjukkan proposalnya. Jangan sembarang. Oke? Kalau misalnya kamu jadi mahasiswa, kamu bisa ajukan proposal untuk melakukan sebuah kegiatan kepada sebuah perusahaan. Nah, tinggal kamu buat proposal berikan ke situ. Biasanya kalau mahasiswa atau siswa bisa membuat proposal untuk melakukan sebuah kegiatan. Ini karena kita tidak masuk. Dah, ini perlu dan ini harus kamu pelajari. Kalau kamu betul-betul orang yang ingin maju, ini harus kamu pelajari. Proposal. Inilah karya ilmiah yang akan kita pelajari. Jadi, kenapa dikatakan proposal itu adalah rencana yang kita tuangkan dalam bentuk rencangan kerja? Karena kita butuh untuk meyakinkan orang lain. Jadi dalam proposal itu ada rencana kita. Apa kegiatannya itu, bagaimana bentuknya, ada di dalam proposal itu semua. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, tujuannya. Ini catat ya Las Maria. Ini kalian catat. Ini ada di soal untuk Meet. Oke, di Meet. Di Meet nanti akan ada Bapak buat soalnya ini. Dah. Tujuan penyusunan proposal kegiatan. Yang pertama, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Yang kedua, mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Yang ketiga, meyakinkan para donatur, sponsor agar mereka memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Yang keempat, mendapatkan persetujuan. Yang kelima, sebagai titik acuan. Oke, kita bahas satu-satu ya. Ibarat katalah kamu saat ini nanti si Las Maria jadi mahasiswa di Universitas Sumatera Utara. Dia adalah orang yang mau maju, sudah dia ingin namanya famous, terkenal, sudah dia ingin memimpin karena banyak keuntungannya. Ada kegiatan, sudah mahasiswa itu kalau dari mahasiswa uangnya nggak seberapa, nah, jadi perlu sebuah proposal, sudah. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan, sudah. Kalau kalian OSIS, ini semestinya karena kita pandemik, jadi kita tidak bisa lakukan. Jadi ini gambarannya adalah ketika kamu jadi mahasiswa saja nanti. Atau kalian, anggaplah ini kalian OSIS. Nah, atau mahasiswa. Orang yang ingin mau maju pasti ingin berorganisasi dan ingin memimpin. Jadi dia harus melakukan proposal. Tentu Las Maria, kalau kamu ingin maju, Aren kamu ingin maju, kamu harus mau memimpin. Harus bisa terdepan. Jangan hanya menjadi seorang pengikut. Oke. Jokowi maju karena dia mau memimpin. Kalian ketika ditunjuk menjadi seorang ketua kelas harus mau. Karena banyak keuntungannya. Bagaimana caranya kita maju? Kalian harus mau jadi seorang pemimpin. Bagaimana caranya agar kita berubah dari keadaan orang tua kita saat ini? Kalian harus jadi pemimpin. Jangan mau hanya jadi pengikutnya saja, tapi pimpinlah. Jadilah kalian teladan. Sudah. Itu sekedar sekilas untuk itu. Proposal tadi bertujuan menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan. Jadi kegiatan ini, misal ada kegiatan festival, festival, kalian memimpin di situ.
Kalau kalian mengadakan sebuah kegiatan festival, misalnya perlombaan, sudah, kegiatan itu pasti kalian ketahui. Tapi orang yang kalian minta bantuan uang, sudah, tidak tahu kegiatan itu. Dalam proposal inilah kegiatan kalian itu akan dilaksanakan. Contoh Las Maria, kalau misalnya keluargamu ada usaha ikan mujair, nah, sekarang sudah sukses, tapi kamu butuh untuk mengembangkannya lagi, butuh uang lagi. Nah, kalau kamu ingin ke bank, itulah yang kamu jelaskan ke apa itu? Pihak bank itu. Kegiatannya itu, berapa dana yang kamu perlukan. Begitulah caranya agar kamu dikasih uang oleh pihak bank. Kalau kalian dewasa nanti, kalau kalian ingin niat dalam berwirausaha, sudah, atau kalian punya sebuah usaha yang ada usahamu nih, usaha entah jualan baju second, udah ada usahamu ini, nah, tapi kamu ingin mengembangkannya, kamu bisa pinjam melalui bank. Nah, bagaimana caranya? Ajukanlah sebuah proposal. Lampirkanlah nanti kegiatan-kegiatan. Inilah tujuannya, menjelaskan bank itu tidak tahu apa kegiatan kamu. Nah, atau pihak yang apa itu, perusahaan itu tak akan tahu kegiatan kamu. Bagaimana caranya? Ya, kamu harus buat proposal. Karena dalam proposal ini, di sini dijelaskan secara tidak langsung kegiatan apa yang kamu lakukan itu. Di sini gambarannya pada proposal ini. Nah, sebenarnya kalau banyak kalian tahu informasi, bisa kalian maju. Nah, ini untuk pihak bank. Tujuan yang kedua, mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan. Oke, ini sekarang berbicara mahasiswa. Proposal ini pasti ada panitia-panitianya, ada ketua, ada bendahara. Nah, tanggung jawab sebagai ketua harus ditanggung jawabi. Berbicara kepada atasan. Nah, tanggung jawab sebagai panitia pada hari kerja. Misalnya, pada hari kerja itu melakukan sarana dan prasarana. Itu harus dilakukan. Itulah tanggung jawab mereka. Mereka harus melakukannya. Dari sini, proposal ini kamu bisa tahu bagaimana, atau orang-orang lain bisa tahu mana fungsinya. Oh, aku sebagai dokumentasi, aku sebagai ini. Nah, itulah tujuannya, mengarahkan panitia. Ada sebagai ketua, ada sebagai bendahara, ada dokumentasi, agar kegiatan itu berjalan. Kalau nanti Silas Maria sebagai ketua, tugas kamu adalah sebagai misal mengarahkan, memimpin mereka, mencari solusi. Nah, tugas si Aren misalnya di bidang sarana dan prasarana atau bagian dokumentasi, kamu harus memfoto, memvideokan, karena itu. Atau tugasnya sebagai pencari dana. Nah, harus kesana kemari memberikan proposal ini. Itu dia. Selanjutnya, meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan. Sudah? Ini kan tujuannya ini. Dengan proposal tadi, jadikanlah proposalmu itu semenarik mungkin, sebagus mungkin, semenguntungkan orang yang kamu tuju itu, agar mereka yakin dengan proposalmu itu. Nah, dari segi desain, ini juga bisa meyakinkan, desain proposalmu untuk meyakinkan donatur atau sponsor kamu. Nah, dari segi keuntungan, kamu harus jelaskan keuntungan apa yang mereka peroleh. Inilah tujuannya. Kamu harus bisa meyakinkan. Bagaimana cara meyakinkan? Dari segi keuntungan kalian bagaimana? Nah, keuntungan kalian, keuntungan donatur ketika kalian melakukan apa itu? Bagaimana? Contoh, adalah sebuah makanan misalnya. Kita buatlah entah makanan apapun itu dari perusahaan makanan itu. Kalian harus bisa menghubungkan misalnya apa keuntungan dari makanan ini kalau kita buat acara ini. Harus kalian kesinambungkan. Misalnya kalau kalian membuat proposal ke ke perusahaan makanan, kita namakanlah X produknya itu. Nah, apa keuntungan dia? Apakah kalian membelinya atau makanan dia itu akan terjual ketika acara kalian itu pas proposal ini ada?
Harus ada keuntungan seperti itu. Harus ada timbal balik. Makanya harus bisa diyakinkan donatur-donatur atau sponsor itu harus. Nah, sama seperti tadi, kalian pinjam uang ke bank. Nah, bagaimana cara kalian meyakinkannya? Ya kalian harus meyakinkan kalian akan mencicil itu dengan penjelasan-penjelasan usaha kalian itu memang lancar usahanya, berjalan terus, tidak mandek gitu. Kalian harus bisa meyakinkan. Nah, kalau boleh dari proposal itu ada dokumentasi yang pernah kalian lakukan. Nah, di sini bisa kalian ambil keuntungan, kalian bisa beruntung ketika kalian usaha kalian berjalan, baru kalian juga bisa dapatkan keuntungan lagi. Itu dia. Kalau kalian misalnya menjalankan usaha ikan mujair atau ikan mas, kalian mengajukan proposal ini kan untuk mengembangkan usaha kalian lebih besar lagi, agar dia lebih lagi. Jadi kalian misalnya butuh mobil, kalian butuh mobil pick up atau carry. Kalian ya oleh karena itu kalian pinjam uang ke bank. Artinya usaha kalian ini sudah berjalan. Fotolah itu agar yakin si donaturnya, banknya. Contohlah itu nanti. Kalian lakukanlah. Oke? Inilah tujuan proposal ini. Meyakinkan. Nah, yang keempat, mendapatkan persetujuan. Setelah kalian jelaskan nanti, setelah kalian presentasikan, atau setelah dibaca proposal kalian ini nanti, akan ada persetujuan. Akan ada persetujuan dari bank, akan ada persetujuan dari perusahaan. Kalau kalian berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, ya tidak apa-apa lah. Berarti harus diperbaiki lagi proposalnya. Dari persetujuan itu nanti, inilah yang akan kalian olah. Tujuan dari proposal ini untuk mendapatkan persetujuan. Itu yang paling utama. Kalian harus bisa mendapatkan persetujuan. Yang selanjutnya adalah sebagai titik acuan. Okay? Titik acuan artinya dasar. Dasar kalian melakukan tugas itu. Nah, disinilah yang perlu kalian ketahui. Titik acuan ini maksudnya nanti ketika donatur itu ingin menghubungi kalian, setuju dengan apa kalian, siapa yang dihubungi? Ya kalian. Tentu mereka akan pertimbangkan dulu. Itu tidak akan langsung disetujui. Dipertimbangkan dulu apa keuntungan dan kerugiannya. Mereka butuh keuntungan dan kerugian. Jadi Las Maria, kalau kamu sudah selesai nanti kuliah atau kamu ada usahamu di sini atau kamu kembali ke kampung Las Maria, kamu ingin membuat usaha ikan mujair, ikan mas, usaha tanimu, udah Bapak sampaikan kepada kamu, itu sudah berjalan Las Maria, kamu ingin kembangkan lagi itu, kamu bisa pinjam uang dari bank, kamu fotokanlah itu, buatlah proposalnya. Misal nih, kamu sudah tamat nih, kamu ingin kembangkan, kamu sudah tamat dari kuliah, kamu jadi seorang dokter, karena kamu ada modal, kamu pinjam uang dari bank, inilah, buatlah sebuah proposal. Ini penting sekali bagi kamu nanti, Las Maria. Kalau kamu pun tidak jadi dokter, tapi kamu jadi teller di bank, tapi hanya kontraknya itu misalnya 5 tahun atau 4 tahun. Habis itu jadilah kamu ibu rumah tangga kan? Kamu ingin usaha mujair atau ikan mas itu berjalan. Ingatlah yang Bapak sampaikan ini. Bisa. Kamu harus jalankan usahamu agar itu berjalan. Kamu harus buat proposal dan bisa kamu pinjam nanti ke bank. Ini sedikit pencerahan untuk kalian. Inilah tujuannya nanti agar kalian bisa hidup, agar kalian bisa menghidupi keluarga kalian nanti, agar kalian bisa merubah status keluarga kalian. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Oke, selanjutnya dalam proposal ini ada jenis-jenis proposalnya, ada strukturnya. Nah, ada tadi proposal untuk pembangunan. Kalau seperti kita di ada dia proposal kalau OSIS atau proposal untuk kalau universitas, kalian harus bisa membuat lebih dari satu proposal.
Ada untuk universitas, ada untuk perusahaan. Kalau untuk universitas, kalian jelaskanlah kemampuan kalian. Atau kalau di OSIS, kalian jelaskanlah apa manfaatnya itu untuk mahasiswa. Nah, kalau untuk dia perusahaan, kamu harus jelaskan apa keuntungan dari, apa benefitnya sama orang itu. Biar kamu dikasih uang. Karena ini akan sangat membantu kamu. Nah, membantu kamu adalah apa? Menjalankan tugas kamu itu. Ada permintaan dana nantinya. Oke? Kamu harus berikan keuntungan bagi mereka. Oke, lanjut. Jenis-jenis proposal dulu. Proposal berdasarkan bentuk. Ada formal, ada non-formal, ada semi-formal. Ada tujuan penulisan. Ada proposal acara, ada kerjasama, ada permohonan dana, ada kerja praktik, ada proposal usaha. Nah, proposal berdasarkan bentuk ini formal, ini resmi ya. Ada instansi tertentu. Non formal itu ada hanya biasa saja. Semi formal adalah gabungan keduanya. Oke. Yang paling sering kita lihat adalah proposal berdasarkan tujuan penulis. Oke. Proposal acara. Inilah yang Bapak sampaikan kepada kamu. Kalau kamu ingin maju jadi seorang mahasiswa nantinya, Aren, Las Maria, kalau kamu ingin maju, cobalah bergabung dengan mahasiswa yang lain. Buatlah acara di dalam jurusan kamu itu. Ya, ini penting. Jangan hanya sekedar mahasiswa kuliah pulang. Tamat pun kalian nanti nggak ada guna nanti seperti itu. Kalian harus bisa menjadi mahasiswa yang aktif atau siswa. Kalau nanti kita masuk, karena ini masih pandemi, mungkin OSIS pun agak belum jalan ya. Kalau aktif, kalian harus mau jadi ketua OSIS, jadi anggota OSIS. Karena ciri-ciri orang yang mau maju adalah orang yang mau ambil bagian. Itulah ciri-ciri orang yang mau maju. Bukan ciri-ciri, dialah ke situ. Aku nggak mampu. Bukan orang seperti itu. Nah, kalau kalian mau maju, kalian harus bisa. Di OSIS misalnya, kalian harus buat proposal acaranya. Bagaimana? Semua proposal itu hampir mirip persis sama. Tinggal hanya menjelaskan latar belakangnya, baru rundown acaranya, siapa panitia. Itu saja dalam acara ini. Oke, proposal selanjutnya proposal kerjasama. Kerjasama ini nanti kita bahas. Ini biasanya antara sekolah kita dengan sekolah yang lain, ya biasa, atau kerjasama antara universitas lain dengan ini ada juga, atau jurusan satu dengan jurusan dua, atau jurusan biologi dengan jurusan matematika nanti. Ini bisa proposal kerjasama. Proposal permohonan dana. Inilah yang seperti Bapak sampaikan tadi, Las Maria Aren. Kalau kalian ada usaha, ingin kalian majukan, bisa kalian pinjam dari bank. Nah, bisa. Kalian harus bisa pertimbangkan, bisa menawarkan apa keuntungan untuk mereka, apa keuntungan untuk kalian. Ingat, tujuan kalian adalah untuk memajukan usaha kalian, dan mereka juga harus beruntung. Tidak boleh minta. Oke, inilah proposal permohonan dana. Proposal kerja praktik. Ya, kalau kerja praktik tentang pekerjaan lah. Contoh pembangunan, pembangunan gedung sekolah, gedung gereja. Siapa yang harus melaksanakan? Perlu juga. Ya. Proposal usaha. Ini perlu. Seperti yang Bapak sampaikan kepada kalian tadi. Seperti yang Bapak sampaikan pada kalian tadi. Yang paling banyak biasanya yang kita lakukan adalah ini. Acara yang paling sering. Dan usaha. Usaha ini untuk kalian nanti ketika kalian sudah tamat kuliah dan sekolah. Ya,
Ini perlu kalian ingat. Kalian bisa sukses nanti kalau kalian tidak ada modal, tapi kalian sudah ada usaha, kalian ingin melanjutkannya, ya sudah, kalian bisa mengadakan proposal. Itu yang perlu kalian ingat dari pembelajaran hari ini. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, oke. Strukturnya. Oke, ini perlu kalian catatkan kalau boleh sampai di sini materi kita. Ini perlu Bapak sampaikan kepada kamu. Strukturnya itu halaman judul. Nah, halaman judul yang menarik itu juga akan membuat orang tertarik dengan proposal kalian. Sudah? Kalau sebuah untuk perusahaan atau kalian ingin meminta dana kepada perusahaan lain, desainnya itu bagus, mereka mungkin akan tertarik. Yang selanjutnya adalah latar belakangnya. Untuk apa kalian melakukan itu? Sudah? Harus ada latar belakangnya. Yang kedua, tujuan kegiatannya. Yang ke berapa ini? Satu. Yang keempat, nama dan tema kegiatan. Harus ada temanya. Baru yang selanjutnya bentuk kegiatan. Baru peserta, waktu dan tempat kegiatan, penyelenggara panitia, baru jadwal kegiatan atau susunan acara, rancangan anggaran, penutup lampiran-lampiran. Oke? Secara umum inilah strukturnya. Sudah? Bapak jelaskan satu persatu. Seperti tadi halaman judul. Halaman judulnya itu kalian harus bisa rancang atau desain sebagus mungkin. Kenapa? Karena ini penting. Oke? Latar belakang. Latar belakang ini adalah hal yang mendasar. Sudah? Kenapa kalian melakukan kegiatan itu? Untuk apa? Tadi kalau kalian ingin meminta dana, kalian harus jelaskan juga usaha kalian itu seperti apa, bagaimana perkembangannya saat ini. Buatlah sebuah pernyataan-pernyataan yang membuat orang mau bekerja sama dengan kalian. Latar belakang yang mau membuat orang lain itu mau kerja sama dengan kalian. Kenapa mereka mau bekerja sama? Harus ada alasan-alasan. Berarti kalian harus lakukanlah. Entah itu sudah berjalan banyak kali, sudah sukses, tapi kalian masih butuh. Nah, tujuan dari kegiatan kalian ini, apa tujuan yang kalian harapkan? Tujuan untuk kalian dan tujuan untuk perusahaan. Nah, artinya apa? Tujuannya ini yang perlu kalian ketahui. Secara secara lisan, pihak yang kalian ajukan proposal ini mau, oh ini tujuannya, ini menguntungkan. Jadi dia mau, nah harus kalian hubungkan dengan dia. Apa tujuannya untuk mereka? Bisa tidak mereka beruntung dari kegiatan itu? Ya, misalnya kita melakukan acara KKR, itu pasti ada proposalnya. Apa tujuannya? Ya ini, agar kalian menjadi jiwa-jiwa yang berkarakter seperti Tuhan Yesus Kristus. Itulah tujuannya. Baru nama dan kegiatan. Penyelenggara panitianya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Orang yang mau maju, bukti nyata adalah ketika dia mau jadi seorang panitia. Orang yang mau maju. Mau dia jadi penyelenggara. Mau. Oke? Mau dia memimpin. Ini adalah ciri-ciri orang yang mau maju. Ini adalah tindakannya. Kalau katanya, aku pun ingin majunya. Saya sih pengen maju. Saya pengen maju katanya. Tapi untuk hal ini dia tidak mau. Itu sangat susah. Itu hanya omong doang. Itu perlu Bapak sampaikan kepada kamu. Oke, selanjutnya adalah waktu dan tempat kegiatan. Waktunya itu harus jelas, tempatnya itu harus jelas. Tidak boleh diadakan. Oke, peserta. Ini adalah sasarannya. Siapa saja sasaran dari kegiatan kalian ini?
Apakah mahasiswa? Apakah siswa? Apakah orang tua? Apakah masyarakat lingkungan? Harus berbeda. Nah, selanjutnya adalah bentuk kegiatan. Bagaimana bentuk kegiatan yang kalian lakukan? Apakah dia hanya sekedar cerdas cermat biasa saja festivalnya? Apakah usaha kalian ini hanya mujair saja dan ikan mas? Apakah seperti itu? Makanya kalian butuhkan uang untuk apa itu? Harus kalian jelaskan. Jadwal kegiatan dan susunan acara. Rancangan anggaran. Rancangan anggaran ini. Disinilah kalian jelaskan berapa anggaran yang kalian perlukan. Ya. Tawarkanlah sebanyak-banyak mungkin kepada bank misalnya. Tapi seberapa yang kalian apakan lah. Sesuai dengan usaha kalian. Kalau nanti. Baru penutup ini biasanya adalah kata terima kasih. Baru tanda tangan kalian, sekretarisnya dan lain-lain. Lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran inilah bukti pendukung bahwa kalian pernah melakukan kegiatan itu. Atau ada usaha kalian. Bagaimana keberhasilannya. Kalau misalnya kalian ada acara kegiatan, di situ ada orang penting. Kalau boleh ambil fotonya. Baru orang bisa percaya. Atau lampiran-lampirannya adalah orang-orang yang usaha kalian itu. Kalian harus foto dengan usaha-usaha kalian itu. Usaha kalian itu banyak dibeli orang, foto. Agar tidak mengarang, agar mereka percaya. Itu yang paling penting. Oke, ini saja yang kita bahas untuk ini. Ada yang ingin ditanyakan? Aren? Las Maria? Tidak ada, Pak. Tidak ada, oke. Sekarang kamu dengarkan dan catat baik-baik tentang kisi-kisi kita ya. Kisi-kisi kita untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Kemarin kita belajar tentang cerpen. Sudah Bapak jelaskan kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan, bentar ya, ini lagi lobet. Gimana? Kaidah kebahasaan dan nilai-nilai. Pertama, yang perlu kamu tahu, tentu Bapak akan membuat sebuah kutipan cerpen. Dan di situ pasti akan ada pertanyaan. Bagaimana nilai sosial yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut? Jelaskan. Kalau misalnya seperti itu, kamu harus bisa menjelaskan apa nilainya, nilai sosialnya. Buktinya mana? Percakapannya bagaimana? Atau kalau kamu tidak bisa menjelaskan apanya itu, menuliskan semua kutipannya itu, tuliskan dengan penjelasanmu sendiri. Bagaimana percakapannya? Apa yang menggambarkan sosial? Apa yang menggambarkan keagamaan dalam apa itu? Itu yang akan Bapak tanyakan kepada kamu. Baru apa amanatnya? Baru mengenai unsur-unsur nanti. Unsur-unsur cerpen. Ya, kita bukan unsur-unsur kebahasan. Ini unsur-unsur. Nah, Bapak akan tanyakan kepada kamu nanti, unsur-unsur apa saja yang ada pada cerpen tersebut. Apa saja. Kalau misalnya ada unsur plot, ada unsur penokohan, tokoh, tema, baru latar dibagi tiga, suasana, latar tempat, dan latar waktu, kalian harus jelaskan. Unsur yang terdapat pada cerpen di atas ada latar, tokoh. Kalian harus jelaskan siapa tokohnya, siapa penokohan, bagaimana penokohannya, bagaimana sifatnya. Itu yang kedua. Itu tipe soalnya ya, yang perlu kalian pahami. Yang selanjutnya adalah tentang ini tadi, proposal. Bapak akan buat soal apa saja yang menjadi struktur dari
yang Bapak jelaskan tadi, struktur proposal. Apa tujuannya? Apa itu proposal? Sudah ada 8 soal. Bapak berharap kepada Aren dan Lasmaria, kalau boleh benarlah semua untuk mikmu ini. Agar nilaimu juga tinggi Bapak buat dibandingkan yang tidak bisa mengikuti atau tidak ada informasi kepada Bapak kenapa mereka tidak masuk. Itu yang Bapak harapkan kepada kamu. Kalau boleh lebih tinggi lagi nilai kalian berdua. Bapak sudah jelaskan tadi. Bapak tidak tahu apakah kamu mencatatnya atau tidak. Oke? Itu yang perlu kamu pahami. Ada 3 tipe soal tadi. Itu masih tipe yang pertama. Bapak akan tanyakan nilai sosial, apa isinya. Itu yang akan Bapak dari kutipan cerpen. Baru unsur-unsur. Unsur-unsur ini pasti akan masuk. Kamu harus jelaskan di dalamnya itu apa saja unsur yang ada pada kutipan itu. Dah. Apa yang amanat yang kamu dapatkan dari cerpen itu? Itu penting. Lanjut. Yang ketiga adalah tipe yang ketiga adalah yang tadi bab selanjutnya ini tentang pengertian proposal, ciri-ciri proposal dan strukturnya. Itu pasti akan masuk. Nah, itu yang perlu kamu pahami. Kalau tidak ada lagi yang mau kamu tanyakan, kita akhiri dengan doa. Ada lagi? Ada lagi? Aren, Lasmaria. Aren, Lasmaria. Mananya kalian? Iya, Pak. Oke. Lasmaria pimpin kita dalam doa. Kalau tidak ada yang kalian tanya. Lasmaria. Kan tadi si Aren. Buka dulu kamera. Sampai sana. Lasmaria. Iya, Pak. Ayo. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji syukur kami kepadamu Bapa, Kau masih memberikan kami kesehatan sampai pada siang hari ini. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang setiap hari-hari bekerja kami, hingga pada siang hari ini kami dapat berkumpul bersama belajar online Bapa. Semoga yang disampaikan guru kami tadi bisa bermanfaat bagi diri kami masing-masing. Berilah kesabaran pada guru-guru kami dalam pendidikan Bapa. Tuntunlah langkah kami dimanapun kami berada, supaya kami bisa melangkah ke jalan kebenaran. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa, maupun sengaja tidak sengaja, agar kasih karunia yang kudus tetap mengalir dalam tubuh kami masing-masing Bapa. Hanya inilah doa nama Yesus ini Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih banyak. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.